Kemudian setelah kita menyempurnakan wudu, kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, nanti di akhirat akan dibukakan 8 pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Tabarrukan bid du'a, Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa farajan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa nas'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qadaita lana min qada'in faj'al aqibatahu rusydan. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa likullin darajatin mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qala Rasulullah wa in zana wa in saraqa. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahkan ini, di bulan yang diberkahkan ini, di suasana yang diberkahkan ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai di malam keberapa sekarang? Malam keempat. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Karena di malam keempat ini, di bulan Ramadan ini, Allah membuka pintu-pintu surga untuk kita. Nanti kita di akhirat, ketika kita dihisab, sebelum dihisab, itu orang-orang mukmin akan dibimbing, akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya ke dalam surganya secara bergolongan-golongan, berkelompok besar. Nah, kemudian sampai ketika datang kita nanti, mudah-mudahan sekarang dibukakan, mudah-mudahan insyaallah ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan disapa oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. So, ada yang malaikat yang menyapa, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Oh, nanti itu dikasih selamat oleh para malaikat, selamat. Wah, kalian hebat. Alhamdulillah. Kita patut mensyukuri nikmat iman dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait iman ini tergantung, nanti tingkatan surga seseorang tergantung dari amalnya masing-masing. Likulli darajatum mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Orang kafir
Kemudian orang dolim, orang mukmin tapi dia dolim akan mendapatkan siksa, tergantung dari tingkatan dosa yang dia lakukan. Begitu pun orang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari apa yang mereka lakukan di alam dunia. Kemudian tahu nggak kalian semua gitu, ada berapa sih pintu surga itu? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Terkait pintu surga ini ada ulama yang berpendapat bahwa surga ini ada 8 pintu. Ada berapa? Ada 8 pintu surga. Karena banyaknya hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang ketika nanti kita di akhirat sebelum dihisab tergantung dari tingkatan amalnya. Nanti ada orang-orang yang melakukan amal secara terus-menerus di dunia, kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 pintu surga. Nah, di antaranya orang ketika kita berwudu, kemudian wudu kita sempurnakan. Nah, wudu harus disempurnakan, jangan sekedar koceprak. Itu ya. Rukunnya, fardu wudunya kita perhatikan. Ya. Fardu wudu tahu ada berapa? Ada berapa fardu wudu? Nah, itu sempurnakan wudu kita. Kemudian setelah kita menyempurnakan wudu, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Orang yang membiasakan melakukan kebiasaan ini, nah nanti di akhirat akan dibukakan 8 pintu surga. Di antaranya yang lain, ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal anaknya 3 orang, kemudian sabar menerima ujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dibukakan 8 pintu surga, tempat kenikmatan nanti kita di akhirat. Nah, itu pendapat pertama. Ada berapa? Ada 8. Pendapat kedua, bahwa pintu surga itu lebih dari 8. Karena di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan terkait wudu tersebut, sama niatan min abwabil jannah, 8 pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian didukung oleh hadis sahih yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu likulli ahli amalin babun min abwabil jannah. Setiap ahli kebaikan, ahli amal kebaikan itu memiliki pintu-pintunya tersendiri. Ada orang yang di sebagian hadis dijelaskan, ada orang yang ahli jihad, dia ahli di dalam jihad, itu ya. Ada pintu jihad. Kemudian orang yang ahli dalam beramal sholat, amal sunnahnya dijalankan, amal duhanya dijalankan, sunnah duhanya, qiyamul lailnya, nanti ada pintu amal sholat. Ada juga pintu amal puasa yang disebut oleh Rasulullah, dinamai pintu puasa itu babur rayyan. Orang-orang yang terbiasa puasa, yang ahli dalam puasa nanti akan masuk pintu ini. Ada orang yang senang dengan berbakti kepada orang tua. Ini termasuk pintu selain pintu masuk surga tanpa hisab, ada pintu yang besar, yaitu pintu berbakti kepada orang tua. Jadi tergantung, jadi banyak, lebih dari 8. Nah itu, jadi pendapat pertama ada berapa? Ada 8. Pendapat kedua, lebih dari 8. Nah, yang paling penting bagi kita, bagaimana cara kita masuk ke dalam surga tersebut, dan bagaimana keadaan orang-orang tersebut, orang-orang nanti kita di surga, kita semua, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang terakhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana yang Allah sabdakan, walikullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Allah tidak pernah dolim kepada hambanya, tapi manusia yang seringkali dolim atas dirinya sendiri. Nah, tingkatan yang pertama yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab. Dijelaskan dalam hadis yang panjang mengenai syafaatul udzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau di Sunda sering dulu ada nodoman kayak gini. Bring sakabeh jalma lumpat makan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam misaur. Coba cari kapan-kapan kalau kalian room visit, coba cari tentang lagu itu. Nah, itu lagu tersebut diambil dari hadis sahih, bisa ditemukan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Ketika kita di padang mahsyar, itu luar biasa kondisinya yang sangat pokoknya tidak terbayangkan, dahsyatnya luar biasa. Mungkin yang pernah mengalami haji ketika wukuf di Arafah, Masya Allah luar biasa. Ketika kondisi tersebut bercampur, orang mukmin, orang kafir, pokoknya semua orang bercampur, belum dipisahkan. Sehingga orang-orang tersebut kemudian ada suara yang memanggil dan mendorong supaya orang-orang tersebut mencari orang yang bisa memisahkan mereka, yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat karena pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian disuruh oleh Nabi Adam, datanglah ke Nabi Nuh. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam juga malu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kesalahan Nabi dengan kesalahan kita beda. Ya, kesalahan Nabi itu ya kesalahan yang sifatnya manusiawi, bukan yang sifatnya dosa. Beda dengan kita. Harus kita yakini itu. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan supaya datang kepada Nabi siapa yang tahu? Nabi Musa. Akhirnya berangkat datang ke Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat, untuk membuka syafaat. Akhirnya datanglah Nabi Musa memerintahkan supaya datang ke Nabi Isa. Nabi Isa juga malu karena Nabi Isa disalahpahami oleh pengikutnya, dianggap sebagai anak Tuhan. Akhirnya Nabi Isa memerintahkan supaya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa tersebut tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuji kepada Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepadanya, yang belum diajarkan sebelumnya kepada manusia manapun. Kemudian Allah memerintahkan, irfa, ayo Muhammad bangun, sal tu'tohi, minta apa yang kau mau, maka engkau akan diberikan permintaan tersebut. Katakan ya Rasul, ummati. Nah, ada lagu Maher Zain. Ummati yaqulu halana yaumal qiyamati. Itu juga terinspirasi dari hadis syafaat. Ketika orang-orang sibuk dengan dirinya masing-masing, bahkan jangankan bertanya dengan temannya yang dekat, wala yasalu hamimun hamima, wala yasalu hamimun hamima. Ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ingat kepada umatnya. Ummati. Kemudian Allah mengizinkan supaya memberikan syafaat. Akhirnya orang yang pertama kali masuk surga Allah perintahkan, masukkan orang yang tidak ada hisab ke pintu sebelah kanan. Dia ada pintu pertama, itu khusus untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, nanti melewati sirat, nanti orang yang melewati sirat itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang kondisinya seperti angin yang berhembus, ada yang kondisinya kecepatannya itu seperti yang kuda yang berlari, ada yang kecepatannya melewati sirat itu seperti orang yang melakukan perjalanan sebulan. Yang paling parah itu orang yang esod. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan perumpamaan dalam hadis
itu seperti rambut yang dibagi menjadi 7 helai. Tipis, sangat tipis. Kalau bisa lewat, ya Allah menakdirkan kita bisa lewat. Itu ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bayangkan kita silet. Tahu silet? Do you know silet? Silet, tipis enggak? Tipis. Coba kulit kita tajam enggak? Tajam. Tapi orang yang Allah selamatkan, Allah akan selamatkan. Nah, golongan yang kedua, orang yang masuk surga dihisab, namun hisabannya enteng. Itu ya. Oh, tahu nggak jumlah orang yang dihisab, yang tanpa dihisab ya, orang yang masuk surga yang tanpa dihisab, yang dijanjikan Allah ada berapa? Pernah dengar belum sebelumnya? Berapa? Lupa lagi. Oke. Nah, di hadis sahih dijelaskan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada yang dijanjikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah itu 70.000. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun Rasulullah sangat perhatian dengan umatnya, sehingga Rasulullah meminta tambahan. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa orang yang masuk surga nanti di akhirat itu ada setiap dari 70.000 orang tersebut itu dari setiap 1.000 itu akan Allah tambahkan di setiap 1.000 itu 70.000 plus 3 dari setiap apa mereka yang genggam. Berarti kalau misalkan dihitung sekitar 4.973.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun di hadis yang lain dijelaskan, "U'titu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Fastadaztu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan." Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa dijelaskan Allah aku diberikan oleh Allah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Wajahnya itu seperti bersinar seperti Lailatul Badar, seperti malam Lailatul Badar, malam tanggal 14. Kemudian hatinya itu seperti satu hati yang sama, saking bersihnya, sama-sama bersih. Tapi Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambah. Pastazaztu. Kemudian aku meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan setiap satu orang dikalikan dengan 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. Kalau dihitung sekitar 4,9 miliar orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ya kita mumpung bulan Ramadan kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan kita layak menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dengan hisab namun hisabannya ringan dan selamat dari siksa api neraka. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'ira ma tunhauna yukaffir anhum sayyi'atihim. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, maka ditutup, dilebur kesalahan-kesalahan mereka. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas pengampunannya. Bagaimana kondisi ketika orang yang dosa besar? Selagi kita di dunia, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita supaya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila sholihan. Sesungguhnya aku itu banyak mengampuni, itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang taubat, beriman dan amal soleh. Dosa musyrik saja, dosa yang sangat besar, itu selama kita masih ruh kita masih belum sampai yugorgir di dalam tenggorokan, itu Allah masih memberikan kesempatan kita untuk taubat. Makanya bulan Ramadan ini ada kesempatan yang sangat luar biasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang dihisab, hisabannya berat. Nah, ini tergantung nanti apakah Allah mengampuni, masuk surga atau masuk neraka dulu. Nanti juga yang masuk ke neraka itu tergantung dari kualitas maksiatnya, tergantung dari dosanya.
Ada yang sebentar, ada yang sampai lama. Nah, ini yaitu orang yang masuk ke surga namun dihisab oleh Allah dengan hisaban yang berat. Nah, apa yang menjadi kuncinya supaya kita ketika nanti di akhirat, entah Allah alam, kita diuji dengan ujian seperti apa nanti di kehidupan kita mungkin anak-anak di sini masih muda gitu ya, masih umur 13 mungkin ya, 13, 14, 15. Nanti akan datang ujian-ujian karena memang kehidupan itu adalah tempat ujian. Nah, nanti kita nggak tahu melakukan dosa besar, naudzubillahi min dzalik. Tapi masih kita ada peluang selama kita memegang kunci dari pintu surga tersebut. Apa yang menjadi kunci? Siapa yang tahu kunci surga itu apa? Ada yang pernah dengar kunci surga itu apa? Apa? Yang keras? La ilaha illallah. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah berjanji Allah akan mengeluarkan orang-orang yang secara ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan, man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Orang yang mati dari umatku tidak menyekutukan Allah sama sekali terhadap sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri. Zina dan mencuri adalah termasuk dosa besar yang ketika dilakukan, Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa besar selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya mewasiatkan kepada diri sendiri dan kita semua, mari kita jaga keislaman kita. Mari kita jaga kalimat tauhid kita, kemudian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berkah ini, di perkumpulan yang berkah ini, di bulan yang berkah ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baik, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga tanpa hisab. Minimalnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hisaban kita diberikan hisab yang ringan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.